Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim SAR perluas pencarian nelayan yang tenggelam di Merauke. Beras makin mahal, penjual makanan di Merauke merugi. Ribuan warga hadiri pesta adat bakar batu di Kabupaten Puncak. Tim SAR masih terus mencari nelayan Kampung Payu Merauke yang tenggelam saat mencari udang di perairan Merauke. Tim SAR dibantu Lantamal 11 dan Satuan Polisi Air Polres Merauke disebar menyusuri pinggiran pantai di mana terakhir korban Benediktus menangkap udang. Kepala Operasional dan Siaga SAR Merauke Reza mengatakan sejauh ini proses pencarian tidak menemui kendala, kecuali pada malam hari karena harus menggunakan lampu khusus. Sampai dengan pukul 17.00, operasi pencarian terhadap korban atas nama Benediktus masih nihil. Upaya pencarian akan dilanjutkan pada besok pagi untuk hari ketiga. Rencana untuk operasi pencarian hari ketiga melakukan penyisiran baik darat maupun penyisiran di perairan Pantai Payung sampai dengan Pantai Lampu 1. Untuk hari kedua ini, operasi pencarian difokuskan masih di pesisir Pantai Payung sampai dengan Pantai Lampu 1 dan Muara Kalimantan. Untuk pihak keluarga masih tetap melakukan pencarian. Tadi kami juga masih berkoordinasi terus dengan pihak keluarga terkait update terhadap korban. Tim SAR gabungan memperluas areal pencarian di sekitar perairan Merauke dengan menambah jarak dengan harapan korban segera ditemukan. Air laut yang pasang dan arus yang cukup deras menyulitkan tim melakukan penyisiran. Keluarga korban terus berdoa agar Benediktus ditemukan dalam keadaan selamat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat memprotes rapat pleno terbuka tentang penetapan DPT Kabupaten Teluk Bintuni yang sedang digelar KPU. Mereka menuding proses penetapan DPT di Moskona Raya janggal dan menuduh KPU telah mengurangi jumlah pemilih Moskona Raya. Warga meminta KPU Teluk Bintuni meninjau kembali penetapan DPT untuk wilayah Moskona. Memang kita di Moskona Raya, mulai dari Merdei, Masyeta, Biskop, Moskona Utara, Timur, Tembuni, Mayado, Moskona Selatan, Moskona Barat, memang merasa bahwa ini tidak adil. Pengurangan DPT secara drastis. Contoh, macam kita di Merdei, DPT tahun 2020 kan 900 lebih. Kok dia turun sampai 600? Apakah orang meninggal 400 dalam 1 tahun itu? Nah, setelah itu kita cek kebenarannya di Capir dengan KPU mereka dengan alasan bahwa kebanyakan orang Moskona sudah pindah ke kota. Tapi saya tegaskan di sini bahwa yang jadi pegawai, yang jadi pejabat sampai segalanya yang ada di kota itu hanya mereka tinggal saja tapi KTP semuanya di Moskona. Itu. Terus perbandingan lagi kita lihat. Kita punya saudara-saudara yang ada di wilayah sebelah macam Puri, Wamesa maupun wilayah Sebiar. Mereka tidak ada pengurangan. Padahal kita lihat, kita Moskona itu ada masyarakat Nusantara juga loh. Ada SP1, SP2, SP3. Sedangkan mereka di sana mayoritas masih lokal. Apa perbedaannya di situ? Kita tidak rasis, kita tidak demo, kita tidak singgung siapa-siapa, tapi kita cuma hanya minta keadilan. Ya, itu hak demokrasi. Dan kita ini juga bagian daripada orang asli Papua yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah personel Polres Teluk Bintuni dikerahkan ke lokasi untuk menenangkan warga.
Meski diwarnai aksi protes, rapat pleno terbuka penetapan DPT di Kabupaten Teluk Bintuni tetap dilanjutkan hingga selesai. Sementara itu di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Komisi Pemilihan Umum KPU Merauke menetapkan pemilih tetap pemilu 2024. Rapat pleno menetapkan jumlah pemilih 162.942 orang. Ketua KPU Merauke Frans Papilaya mengatakan jumlah pemilih Merauke naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 161.351 atau ada penambahan sekitar 1.600 pemilih. Pengesahan dan penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap untuk pemilu tahun 2024 itu adalah sebanyak 162.942. Jadi dari data ini ada penambahan dari jumlah DPT DP4 yang kita dapat dari Kemendagri, dan itu hasil sinkronisasi terakhir dengan kita pun DPT terakhir 2019-2020 itu dari jumlah 161.351 bertambah menjadi 1.591, sehingga total DPT kita hari ini adalah 162.942. Penambahan yang terbanyak, penambahan terbanyak. Ya ini kalau bilang terbanyak ini kan relatif, artinya kalau kita lihat di sini dari jumlah yang ada ini kan yang jelas distrik Merauke adalah jumlah pemilih yang terbanyak. Pleno penetapan jumlah pemilih 2024 dihadiri seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Merauke. Distrik Merauke merupakan distrik yang paling banyak jumlah pemilih, yakni mencapai 72.000 dengan 774 TPS yang tersebar di 190 kampung. Topan dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Teluk Bintuni dan Merauke. Harga beras di Merauke hingga kini belum turun, bahkan naik. Banyak pemilik warung makan rugi karena harga yang mereka jual tidak sebanding dengan harga beras saat ini. Mereka belum berani menaikkan harga makanan karena takut ditinggal pelanggan. Paryono, penjual nasi goreng, mengatakan bulan lalu ia masih membeli beras seharga Rp9.000 per kilogram. Kini sudah naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Pak, ya kalau nanti tetap harganya tetap naik terus kita naik. Kalau beras naik kan ya, terpaksa tetap naik ya. Ini sudah ada sebulan Pak ya harganya naik ya, beras ini Pak ya. Iya. Terus Pak, kira-kira kalau umpamanya dinaikkan harganya sampai berapa Pak? Sekarang kan 16.000. Ya. Berapa kira-kira Pak kalau mau dinaikkan? Ya, ada rencana paling enggak 18.000 Pak ya. Kira-kira kapan Pak mau menaikkan itu? Mungkin 1 bulan lagi. 1 bulan lagi Pak ya. Lihat perkembangan Pak ya. Perkembangan beras saja. Oke. Kalau berasnya naik terus terpaksa. Kalau berasnya bertahan, Pak, sekali masak berapa kilo Pak? tadi masa 15. 15 Pak, tiap hari 15 kilo Pak ya. Nasi bungkusnya sekarang dijual berapa Ibu? Nasi putih 7.000. 7.000 ya. Nah kalau untuk satu bungkus itu dengan lengkap lauk berapa Bu? Kalau dengan lengkap lauk 37. Nah Bu, ini kan sekarang harga beras kan mahal Bu ya. Ya. Nah kira-kira untungnya bisa dapat berapa itu Bu? Untungnya sedikit Pak itu. Sedikit ya. Ibu rencana ada untuk menaikkan harganya Bu? Ya kalau ada ya nanti rembukan sama teman-teman. Kalau naik sendiri nanti pada lari ke teman-teman. Iya. Nah kalau wajarnya itu naiknya berapa Bu dari 15.000 itu? Ya 15.000 ya naik 20.000. 20.000 Bu ya. Bulog Merauke berusaha menstabilkan harga dengan mendatangkan beras 1.500 ton dari Surabaya. Namun hingga saat ini harga masih tinggi. Sebaliknya harga telur di Merauke terpantau terus turun. Telur ukuran jumbo yang biasa dijual Rp85.000 satu rak, kini Rp75.000 per rak. Sedangkan ukuran kecil dari Rp60.000 menjadi Rp55.000 per rak. Turun lagi harga. Nah ini besar. Harga di 70. Turunnya berapa itu Pak Haji? 70. Terus yang harga 80 sekarang berapa? Berapa? Turunnya per satu rak berapa dia? Saat ini stok telur di Merauke bisa dikatakan melimpah. Selain itu, pengiriman telur keluar Merauke juga berkurang sehingga harga telur terus turun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Polres Merauke meningkatkan pengawasan dan patroli menjelang pemilu 2024 karena berpotensi rawan tindak kriminal dan kerusuhan. Polisi meminta bantuan warga menciptakan rasa aman bagi sesama dengan menggalakkan siskamling di lingkungan masing-masing. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan stabilitas keamanan tidak hanya di tangan polisi, namun juga melibatkan masyarakat. Kegiatan daripada pemeliharaan keamanan, ya itu semua bertanggung jawab. Ya, semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke ini bertanggung jawab. Nah, dengan adanya kita lakukan kegiatan-kegiatan ini atas instruksi daripada pimpinan dan memang kita sudah laksanakan tahun kemarin, ya harapan saya masyarakat bisa sadar bahwa keamanan itu penting dan kita bersama-sama TNI dan Polri serta pemerintah yang terkait bisa bekerja sama dalam memelihara Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Yang pertama itu adalah kegiatan adat tersusun, ya terencana dari organisasi Kamling tersebut. Mulai dari mereka melaksanakan kegiatan malam, ya bergiliran, kemudian ada juga pemberian dukungan bantuan kopi, snack, itu ada tersusun dengan bagus ya di mereka, jadwal-jadwal kegiatan piket ya seperti itu. Kemudian kebersihannya, kelengkapannya, serta fasilitas pendukung di dalam pos kamling tersebut. Dalam rangka HUT Bayangkara, Polres Merauke menggelar lomba siskamling dan memberikan penghargaan kepada 3 pos kamling, yakni Pos Kamling Komundo, Seriunggu Jaya, dan Pos Kamling Muli. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk menyelamatkan terumbu karang, warga Pulau Sop bekerjasama dengan perusahaan BUMN Pertamina melakukan transplantasi terumbu karang di perairan Pulau Sop. Banyak terumbu karang di perairan ini yang rusak akibat perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Sepanjang tahun 2023, luas area terumbu karang yang sudah ditransplantasi mencapai 100 meter atau sebanyak 1.240 transplantasi terumbu karang. Mirip tanaman, transplantasi merupakan upaya rehabilitasi terumbu karang yang terdegradasi dengan cara mencangkok atau pemotongan bagian karang yang hidup. Karang ini kemudian ditanam di tempat lain. Konservasi terumbu karang akan terus dilanjutkan dengan mengikut sertakan masyarakat setempat, penyelam, hingga pemerintah daerah. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Pemerintah Kota Jayapura menggelar Festival Port Numbai yang dilangsungkan di 3 kampung di perbatasan RI, Papua New Guinea. Festival berlangsung selama 4 hari di Kampung Skousai, Skouyambe, dan Kampung Skoumabo. Festival itu untuk memperkenalkan destinasi wisata baru di Kota Jayapura, di mana wisatawan bisa melihat langsung togok sagu di Kampung Skouyambe. Selain itu, wisatawan juga akan disuguhi kelapa muda di Kampung Skoumabo hingga selancar air. Nah, memang tujuan kita adalah ingin memperkenalkan Kampung Skou, ya. Jadi ada Kampung Yambe, Kampung Mabo, dan Kampung Sai, supaya masyarakat kota dan seluruh masyarakat pengunjung yang datang ke Kampung Skou bisa tahu dan mengenal lebih jauh kampung-kampung yang ada di Kota Jayapura. Dan kebetulan 3 Kampung Skou dan Kampung Moso adalah 4 kampung yang berada paling timur dari Kota Jayapura. Nah, harapannya juga dengan adanya Festival Port Numbai ini, maka ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kampung Skou ini bisa bertumbuh dan berkembang dan bisa menciptakan lapangan usaha baru, terutama untuk pengembangan ekonomi kreatif, di mana potensi utama di Kampung Skou yang kita ketahui ada kelapa dan sagu. Semoga dengan event ini bisa memberikan dampak kepada masyarakat dan meningkatkan ekonomi kreatif yang tentunya akan memberikan pendapatan bagi mereka melalui menciptakan produk-produk baru, baik itu makanan dan kerajinan tangan dari bahan dasar kelapa maupun sagu. Pemkot Jayapura berharap festival ini bisa menggerakkan perekonomian rakyat setempat dan menciptakan lapangan usaha baru, terutama di sektor ekonomi kreatif. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.
Ribuan warga Puncak menggelar pesta adat peringati HUT Kabupaten Puncak. Pesta adat mengorbankan 300 babi yang dirayakan dengan menggelar bakar batu. Babi yang sudah disembelih dimasukkan ke dalam lubang yang telah diisi sayur mayur serta singkong dan petatas. Babi dimasukkan bersama batu yang telah dipanaskan. Sejam kemudian lubang dibuka dan babi pun disantap bersama ribuan masyarakat. Bupati Puncak Willem Wandik senang karena pesta adat ini berjalan aman, padahal Puncak adalah salah satu wilayah rawan KKB. Dalam keadaan yang walaupun daerah ini orang anggap bahwa Puncak ini adalah daerah konflik, daerah yang geografisnya susah, tapi yang kita bisa buat. Ya, infrastruktur, pendidikan dan berbagai cara semangatnya kita yang kita sudah lakukan. Maka saya mau menyampaikan bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih dari atas nama keluarga dan semua. Terima kasih saudara-saudara orang tua saya dan ada di Puncak dan juga negara ini beri kepercayaan untuk menjadi pemimpin di sini, dan saya sudah buat permintaan untuk menolong mereka dengan cara mungkin dukakah atau minta bantuan apakah, terus ada lagi masalah lagi dengan batang lagi lah, atau lagi mungkin orang meninggal lagi lah, terus aduh saya pun bapak begini, adik saya begini, aduh saya ada perang jadi saya harus bayar kepala lah. Jadi kan pemerintah diberi kami kan ruang untuk dibatasi untuk membantu dan segala macam. Kadang-kadang juga jadi crash kita juga. Tapi itulah namanya hidup, dinamika hidup dalam kita hadapi. Jadi saya sudah bahagia dan saya rasa. Pesta adat bakar batu adalah tradisi turun-temurun suku Dani, Lani, dan Damal. Bakar batu merupakan tradisi ucapan syukur maupun tradisi sesudah berperang. Igo Batmomolin melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Keluarga Benediktus, seorang nelayan yang dilaporkan hilang, masih terus menunggu di Kampung Payum, tempat di mana Benediktus selama ini menetap. Saat itu korban turun ke tengah laut yang sedang surut dengan membawa jaring untuk menangkap udang. Namun tiba-tiba datang air pasang disertai angin kencang yang menyeret Benediktus ke tengah laut dan tenggelam. Keluarga baru sadar pada malam hari karena Benediktus tidak kunjung pulang. Keluarga lalu meminta bantuan Basarnas Merauke untuk mencari korban, namun hingga Kamis kemarin Benediktus belum ditemukan. Puluhan rumah di kompleks belakang Pasar Yotefa, Kota Jayapura terbakar. Api begitu cepat membakar, merambat dan menghanguskan puluhan rumah yang terbuat dari kayu. Polisi dan warga bergotong royong memadamkan api, namun api makin membesar dan sulit dipadamkan. Diduga api muncul akibat korsleting listrik di salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun puluhan warga meratapi nasib karena tempat tinggal mereka ludes terbakar. Aparat gabungan Satgas Operasi Damai Kartens menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Ambaidiru, Kabupaten Kepulauan Yapen. Aparat menemukan satu buah senjata api rakitan, satu pistol korek api, rompi loreng, dan bendera bintang kejora. Penggerebekan ini dilakukan setelah anggota KKB melakukan teror dengan membakar alat berat dan mengibarkan bendera bintang kejora di Kampung Boda, Distrik Rainbawi. Dalam operasi tersebut, tidak ditemukan anggota KKB karena diduga operasi itu sudah bocor. Hampir 5 bulan kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandera Kapten Philip Mark Mertens. Berbagai upaya telah dilakukan TNI Polri mencari dan membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut, namun hingga kini belum berhasil.
Polda Papua bekerja sama dengan Satgas Operasi Damai Kartens dan TNI terus mencari pilot Susi Air itu. Bahkan, tim negosiasi yang melibatkan tokoh agama dan adat sudah berulang kali diutus oleh Pemkab namun tidak membuahkan hasil. Selain menyandera pilot, KKB juga membakar pesawat milik Susi Air yang dikemudikan pilot Philip. Tim tabur atau tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Papua dibantu Kejaksaan Negeri Sorong menangkap Victor Aries Effendi yang terlibat tindak pidana korupsi dana desa Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, tahun anggaran 2016. Terpidana masuk dalam daftar pencarian orang sejak tahun 2020 dan ditangkap di salah satu rumah makan di Kota Sorong. Sebelumnya, Victor menjabat Kepala Cabang PT Grosir Era Mandiri, Cabang Tolikara, yang ditunjuk langsung Kepala Badan Pemasyarakatan dan Kampung BPMK Kabupaten Tolikara, Peter Wandik, untuk menyalurkan dana desa senilai 360 miliar rupiah ke 540 kampung. Namun, Victor tanpa koordinasi malah membeli sejumlah sepeda motor dan peralatan lain yang memicu kemarahan kepala kampung. Pengadilan Negeri Wamena kemudian menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 128 miliar rupiah. Putusan pengadilan tinggi dikuatkan Mahkamah Agung. Dibantu warga, tim SAR Timika akhirnya menemukan speedboat dalam kondisi terbalik di perairan Pasir Hitam, Kabupaten Asmat. Sedangkan korban bernama Bainudin ditemukan selamat dan langsung dievakuasi ke Timika. Tim SAR Timika sebelumnya mencari perahu cepat yang ditumpangi Bainudin pada Kamis pekan lalu. Keluarga korban yang cemas mendatangi tim SAR di pos Asmat. Menurut mereka, speedboat bertolak Kamis pekan lalu dari Timika menuju Kabupaten Asmat. Tim SAR Timika menghimbau warga agar berhati-hati saat beraktivitas di laut, khususnya nelayan karena curah hujan dan gelombang laut di perairan Timika masih tinggi. Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 82 perkara tindak pidana yang sudah berkekuatan tetap. Barang bukti tersebut terdiri dari narkotika dan senjata api. Narkotika jenis sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan sebagian lagi dibakar. Sementara barang bukti 4 pucuk senjata api organik beserta puluhan peluru diserahkan ke Polda Papua. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jayapura menemukan 1.700 data pemilih ganda yang diperoleh dari hasil rekapitulasi dalam daftar pemilih sementara. Pemilih ganda muncul karena ada warga yang sudah pindah domisili ke provinsi dan kabupaten atau kota lain, tetapi tidak melapor ke pemerintah Kota Jayapura. Saat ini KPU masih memperbaiki 260.000 pemilih sementara. Kemendagri menunjuk Valentinus Sudaryanto Sumito sebagai penjabat Bupati Kabupaten Mimika, menggantikan Johannes Retop yang terseret dugaan kasus korupsi. Pelantikan Valentinus mendapat tanggapan dari Johannes Retop. Johannes mengatakan ia tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa sebagai pelaksana tugas Bupati Mimika. Menurut dia, pelantikan Valentinus melanggar aturan karena kasus hukum yang menjeratnya belum berkekuatan hukum tetap. Valentinus Sudaryanto Sumito sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk mengatakan pelantikan Valentinus untuk mengisi kekosongan jabatan di Kabupaten Mimika karena pelaksana tugas Bupati Mimika, Johannes Retop, sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jayapura. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.